Tuanku bahkan tidak bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Suara itu datang dari belakang Xiao Yan. Dia melihat pengetahuan itu dengan penglihatan sekelilingnya. Dia melihat sosok telanjang di bawah bulan, tapi dia tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, tidak bisa sepenuhnya menangkap sosoknya. Guoya tidak tahu dia cukup dekat untuk menghalangi tempat itu. Xiao Yan mengerutkan kening dan segera memanggil. Saya terluka parah setelah pertarungan itu, dan mata anjing saya berpura-pura lemah. Xiao Yan secara alami mengenal mata anjing dengan sangat baik, tetapi dia mungkin memang mengalami beberapa luka, tetapi luka tersebut sama sekali tidak terluka parah. Kalaupun terjadi cedera, tidak butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Sudah lama sejak pertempuran terakhir. Dan ada kemungkinan besar Dog Eyes hampir pulih. Setelah itu, Anda tidak perlu masuk ke Lingsu untuk saat ini. Gouyan berkata dengan marah segera setelah mendengar ini, tapi memikirkan dua orang di Lingsu, dia tentu saja tidak ingin masuk lagi. Memang benar dia tidak bekerja keras sama sekali. Cahaya biru dari mata anjing, misterius itu menyapu, dan formasi misterius itu tampak muncul begitu saja. Tapi saat mata anjing itu hendak menggunakan matanya untuk menyegel, ia mengeluarkan jeritan nyaring. Sesuatu menyengat mataku, dan cairan biru keluar dari mata anjing itu. Aku tidak tahu apakah itu darah atau air mata. Xiao Yan mengerutkan kening, melihat sekeliling, tetapi masih tidak dapat mengetahui keberadaannya, dan bahkan itu tidak melukai mata anjing, seperti tidak terlihat. Sudah lama sejak dia memasuki tempat ini. Xiao Yan belum mengetahui keberadaan seperti apa yang dia lawan, dan dia tidak pernah melakukan konfrontasi langsung. Bahkan ada perasaan tersenyum pahit, sosok itu lebih hati-hati. Terlalu lemah, kamu menjadi sangat lemah, sehingga kamu harus bergantung pada batasan untuk menemukanku. Tuanku. Suara itu datang, dan jelas arahnya dapat ditentukan, tetapi ketika pergi mencarinya, dia tidak dapat melihat apapun, jadi Xiao Yan mengira itu hanya ilusi. Namun, Dog Eyes memberikan jawabannya. Tidak ada ilusi di sini. Dengan kata lain, benda ini sangat cepat, atau ada cara untuk menyembunyikan sosoknya. Karena dia adalah tiruan, dia tidak tahu apakah tanda tuan jahat kecil itu berguna. Menghadapi suara sarkastik itu, Xiao Yan dengan tenang memikirkan cara dia menghadapinya. Mata anjing itu tampak sedikit marah, dengan paksa menyelesaikannya pengaturan statis, dan kemudian berubah menjadi seukuran telapak tangan dan bersembunyi di dalam lengan dan jubah Xiao Yan. Tanda dewa jahat berhubungan dengan seni takdir. Digunakan untuk memadukan tubuh asli dan klon. Meskipun avatar dewa jahat dilahirkan dengan kebijaksanaan spiritual, ia tetap merupakan avatar dewa jahat, selama ia diambil, masih akan ada sisa jiwa yang tertinggal. Hanya saja Xiao Yan bukanlah reinkarnasi dari dewa jahat. Bahkan jika sisa jiwa dewa jahat masih ada, dia tidak dapat terhubung dengan Xiao Yan. Tanda di antara alis Xiao Yan berkedip-kedip. Meskipun tiruan dari Raja Jahat Raksasa ini bertingkah seperti ular piton liar, nyatanya, semakin berperilaku seperti ini, itu berarti dia sangat takut pada Xiao Yan. Lagi pula, tanda di alis Xiao Yan, dan menurut Yu Yan, segel dan larangan di sini, orang biasa tidak bisa memasukinya sama sekali, menandakan bahwa belum ada seorang pun yang pernah ke sini, dan dia tidak bisa keluar. Dan setelah Xiao Yan membuka tanda Raja Jahat, dia samar-samar merasa seperti tiruan dari dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk mengendalikannya, tapi Anda bisa merasakannya dan menguncinya.
Aku melihat beberapa benang duri seperti benang dan guntur di bawah telapak kaki Xiao Yan. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan kemudian muncul di belakangnya di sisi kiri, meninju kekosongan dengan pukulan dari pinggangnya. Ada suara teredam dari kehampaan yang jelas bukan apa-apa. Aku melihat sosok terpantul ke belakang dalam sekejap, lalu menghilang lagi setelah mengeluarkan suara teredam di udara. Kali ini Xiao Yan melihat dengan jelas bahwa tingginya 6 kaki, bersinar dengan warna emas gelap dan tampak tidak manusiawi. Kemungkinan besar iya. Yang bisa dipastikan dari serangga yang mirip manusia ini adalah ia tidak cepat, namun memiliki kemampuan untuk menyembunyikan tubuhnya. Apakah Anda ingin terus bersembunyi? Xiao Yan bergerak lagi dan menekan ketiadaan lagi. Suara mendesing. Kali ini, tinju Xiao Yan diblokir oleh suatu kekuatan, dan dalam kehampaan di depannya, sosok itu akhirnya muncul di depan Xiao Yan. Ada sosok setinggi 6 kaki di belakang punggungnya, dan dia ramping dan tampak seperti manusia, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Tubuh ini milikku, kenapa kamu begitu agresif dan berusaha mencuri tubuhku? Anda tidak lebih dari roh yang lahir dari tubuh fisik ini. Tubuh ini bukan milikmu. Xiao Yan menjawab dengan dingin. Kekuatan meledak dari tinjunya, dan dia memblokir tinju Xiao Yan dengan 6 sayapnya. Saya berkata, begitu Anda menggunakan tubuh fisik Anda sebagai kapal perang, meskipun Anda baru lahir sebagai makhluk spiritual, saya akan membebaskan Anda setelah pengepungan. Cahaya emas setinggi 6 kaki meraung, membawa kekuatan yang sangat dahsyat, dan memotong ke arah tubuh Xiao Yan, merasakan kekuatan itu. Di saat yang sama, Xiao Yan segera menghindar. Sosoknya menghilang, tapi kali ini dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghindari Xiao Yan sepenuhnya, jadi dia memilih untuk memulai serangan aktif. Angin kencang menderu ke arah Xiao Yan, dan angin kencang yang dahsyat seketika meninggalkan beberapa luka dalam di tubuh Xiao Yan, yang langsung membuat Xiao Yan waspada. Setelah mengumpulkan kekuatan untuk menghindar, dan kemudian mengunci posisinya melalui tanda Raja Jahat, serangan Xiao Yan mengalir seperti mantra, menderu seperti guntur di depannya. Bang bang bang, suara ledakan bergemuruh serangan keduanya namun tidak terlihat jelas. Bentuk tubuh Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi ratusan kaki, dan kemudian ia terus mengubah ukuran tubuhnya sesuai kebutuhan. Tubuh ini milikku, jangan coba-coba mengambilnya. Suara tuanku melengking, dan Qi Gangfeng meraung tanpa terlihat dari sekeliling. Angin baja yang lebat berputar-putar, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang menyebabkan semakin banyak luka di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan terluka bahkan di bawah guntur, ini bukan karena Xiao Yan tidak bisa mengelak, tapi karena dia sepertinya bisa memprediksi pergerakan Xiao Yan. Dia mungkin tidak sepenuhnya akurat, tapi secara kasar dia bisa mengetahuinya. Zhu Xingzi, Xiao Yan dapat merasakan 7 arah, jika tidak, pertempuran seperti itu tidak akan memiliki tanda dewa jahat, dan saya khawatir dia akan benar-benar dibunuhnya secara sepihak. Saat ini, tubuh Yan berubah menjadi ribuan kaki, dan ketika dia mengangkat tangannya, tangan emas jatuh dari langit. Jari-jari menutupi langit dan matahari seolah menghancurkan segalanya di sini, memanggil. Suara mendesing. Di bawah jari emas, sosok itu mengembun, mengipasi angin, baja tajam setinggi 6 kaki di belakangnya, dan buku terlarang jatuh ke jari emas Xiao Yan. Jari emas itu jatuh seperti biasa, tetapi pada saat yang mendekat, ledakan itu meledak dengan keras terdengar, berubah menjadi potongan-potongan yang rapi.
Serangan Xiaoyan benar-benar menimpanya, tapi sepertinya tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya. Meski ukurannya tidak besar, kekuatan pertahanannya nampaknya sangat luar biasa.